Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perhitungan laba rugi. Oke, jadi indikator dari pembelajarannya menganalisis laporan laba rugi usaha kerajinan limbah dari bahan bidang datar dan memahami perhitungan laba rugi dari usaha kerajinan. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari perhitungan laba rugi. Jadi laba rugi itu menunjukkan dari kegiatan keuangan kita ya, bagaimana kita mengetahui apakah kondisi keuangan kita itu laba ataupun rugi. Nah, kemudian dari fungsi laba rugi itu untuk memonitor ya kemajuan dari sebuah usaha. Apakah memang kalau kita mengalami laba berarti kita mengalami kemajuan, sedangkan kalau kita rugi berarti kita mengalami kemunduran dari keuangan usaha yang kita jalani. Nah, jadi laporan laba rugi ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang paling utama sebelum kita melakukan laporan neraca, perubahan modal dan arus kas. Jadi di sini laporan laba rugi ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan dari usaha kita. Nah, kita lihat dari pengertian laporan laba rugi. Nah, jadi kalau untuk pengertian laporan laba rugi, yang pertama itu menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya. Jadi laporan laba rugi ini hanya memuat akun dari pendapatan dan biaya dari periode tertentu. Jadi tidak ada harta, tidak ada modal dan lain sebagainya. Di sini hanya menampilkan berapa pendapatan kamu dan berapa biaya kamu. Kemudian dicari selisih dari pendapatan dan biaya. Nah, kalau pendapatan itu lebih besar daripada biaya, maka kamu akan memperoleh laba karena penghasilan lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Sedangkan kalau kita mengalami kerugian, berarti di sini pendapatan kamu lebih kecil daripada biaya yang harus kamu keluarkan ya. Jadi di sini hanya memuat pendapatan dan beban, yaitu pendapatan lebih besar disebut laba, pendapatan lebih kecil dari beban disebut rugi. Nah, kita lihat dari laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi di sini laba rugi komprehensif ini merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Berarti di sini baik dia penghasilan di dalam usaha maupun penghasilan di luar usaha itu akan ditampilkan. Itu yang disebut dengan laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi di sini biasanya laporan laba rugi komprehensif ini disajikan oleh PT yang berbentuk TBK ya, atau yang sudah go public ya, yang memang dia harus menampilkan seluruh pendapatannya dan seluruh biaya yang dia keluarkan. Karena di sini sifatnya harus transparan ya. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah TBK yang sudah membuat laporan laba rugi komprehensif. Jadi di sini yang pertama kita lihat dari komponen laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama ada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, jadi di sini untuk komponen dari laporan laba rugi ini biasanya digunakan metode beban fungsional ya, yang mencakup itu pertama pendapatan. Nah, pendapatan itu berarti di sini penghasilan yang kita peroleh dari hasil usaha yang kita kelola. Misalkan kalau kita menjual usaha kerajinan, berarti di sini hasil dari penjualan pekerajinan. Kemudian beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan berarti di sini termasuk dari
retur penjualannya, potongan penjualan, dan lain sebagainya. Nah, laba bruto berarti sini laba kotor. Nah, laba kotor ini diperoleh biasanya dari penjualan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan, ya, atau HPP. Nah, kemudian ada beban usaha. Beban usaha itu banyak seperti beban gaji, beban iklan, beban sewa, dan lain sebagainya. Yang jelas beban-beban ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat usaha kita. Jadi di sini biaya seluruh yang berhubungan dengan usaha. Kemudian pendapatan lainnya. Kalau pendapatan lainnya itu berhubungan dengan seperti pendapatan bunga bank dan pendapatan yang ada dari luar usaha. Nah, kemudian beban lainnya. Beban lainnya ini berarti beban di luar usaha kita. Misalkan beban bunga, beban administrasi ya dari bank dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalaupun ada lagi biaya keuangan. Jadi biaya keuangan ini berarti yang berhubungan dengan pengeluaran dengan keuangan yang ada di perusahaan kita. Jadi biasanya biaya keuangan ini seperti pajak, seperti apalagi biaya masuk atau biaya keluar dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagian laba rugi atas entitas asosiasi dan atau ventura bersama. Nah, ini juga merupakan harus ditampilkan di dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian laba rugi sebelum pajak. Jadi di sini banyak biaya ataupun akun-akun yang harus dikeluarkan dalam sebuah laporan laba rugi. Jadi di sini harus ditampilkan secara keseluruhan agar lebih transparan. Tapi biasanya kalau kita usaha kecil hanya sebagai laporan laba rugi itu hanya menampilkan pendapatan dan beban, ya. Nah, kita lihat dari komponen yang berikutnya itu ada beban penghasilan pajak. Nah, beban penghasilan pajak berarti di sini pajak penghasilan ya. Kemudian laba rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan, kemudian operasi yang dihentikan setelah pajak, periode berjalan, pendapatan komprehensif lain, pajak penghasilan terkait, dan lain sebagainya, ini juga harus ditampilkan. Itulah kalau kita menggunakan misalkan laba rugi komprehensif, jika memang usaha yang kita kelola itu kondisinya sudah go public ataupun TBK, terbuka. Jadi khalayak umum harus tahu bagaimana kondisi laporan laba rugi kita. Karena memang di sini kita sudah menjual saham di masyarakat. Jadi biasanya kalau laporan ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau kita misalnya masih usaha kecil, cukup laporan laba rugi yang sifatnya biasa. Nah, kemudian kita lihat fungsi laporan laba rugi. Nah, fungsi laporan laba rugi yang pertama itu kita dapat menunjukkan performance kerja kita ya, kinerja ke perusahaan ya. Jadi di sini bagaimana kita mengetahui kemajuan dari perusahaan. Inilah fungsinya dari laporan laba rugi. Kemudian seluruh pendapatan dan biaya atau beban disajikan di dalam laporan ini. Jadi semua yang berhubungan dengan pendapatan, semua yang berhubungan dengan biaya harus dilaporkan di sini. Kemudian selisih antara keduanya, itulah yang disebut dengan laba ataupun rugi. Kemudian kalau kita lihat dari laporan, kita bisa mengetahui berapa besar keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh pada periode tersebut. Jadi di sini analis laporan keuangan dari laporan laba rugi mengelola keuangan agar kita dapat mengetahui dan memprediksi untuk menjalankan usaha ke depannya. Jadi bagaimana cara ataupun strategi untuk meningkatkan dari laba yang ada serta mengurangi rugi yang ada. Nah, kita lihat dari jenis-jenis laba rugi. Jadi kalau pertama ada dia disebut dengan laba kotor. Jadi laba kotor ini
masih belum dikurangi seluruh biaya atau ditambahi pendapatan. Jadi di sini hanya masih penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu meliputin biasanya dari bahan mentahnya, kemudian tenaga kerjanya, bahan pembantu, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya. Jadi di sini laba kotor ini hanya mencerminkan pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya produksi. Jadi belum pendapatan bersih ya. Jadi kemudian kalau laba operasi berarti di sini sudah dikurangi laba-laba operasi perusahaan, tapi belum dikurangi biaya di luar usaha. Jadi di sini laba operasi itu dikurangi dengan biaya overhead, pabrik, administrasi umum, penjualan, penyusutan, dan amortisasi. Jadi laba operasi ini dilihat dari pengurangan beban usaha atau biaya operasi. Jadi masih belum dikenakan pajak. Nah, kemudian ada laba sebelum pajak. Kalau laba sebelum pajak berarti laba kotor tadi kemudian dikurangi biaya operasi menghasilkan laba operasi dan setelah dikurangi lagi atau ditambah pendapatan lain, pendapatan operasi itu akan disebut dengan laba sebelum pajak. Jadi di sini belum diperhitungkan berapa pajak yang dikenakan atau yang akan dibayarkan. Nah, baru setelah dikurangi pajak itulah yang disebut dengan laba bersih. Jadi laba bersih ini laba yang sudah diperhitungkan berapa besar pajaknya. Jadi setelah dikurangkan semua pendapatan dan beban, barulah dikurangkan pajak penghasilan. Jadi perhitungan pajak dari mana? Laba sebelum pajak. Berapa labanya dikalikanlah berapa penghasilan, pajak penghasilan yang harus dikeluarkan sehingga hasilnya mendapatkan pajak atau laba bersih. Jadi di sini laba bersih setelah diperhitungkan seluruh biaya ataupun pendapatan yang ada, termasuk pajak penghasilannya sudah dikurangkan. Jadi ada 4 tadi, laba kotor, laba operasi, kemudian laba sebelum pajak, dan laba bersih. Inilah laba asli perusahaannya setelah dikurangi pajak. Karena kalau yang di sini masih banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau yang ini sudah memang inilah fix pendapatan yang kamu terima, laba yang harus kamu peroleh. Nah, kita lihat jenis laba usaha tadi. Nah, misalkan ini, penjualan bersihnya dikurangi harga pokok penjualan, ada dia disebut dengan laba kotor. Kemudian laba kotor tadi dikurangi biaya operasi, baru disebut dengan laba operasional. Setelah itu dikurangi pendapatan ataupun ditambah pendapatan ataupun dikurangi beban lainnya. Barulah disebut dengan laba sebelum pajak. Nah, barulah dikurangi pajak. Inilah laba bersih yang diperoleh perusahaan yang sesungguhnya. Uang yang sebenarnya ini laba bersihnya, bukan dari laba sebelum pajak, operasional ataupun laba kotor. Jadi laba yang diperoleh perusahaan adalah laba bersih. Setelah dikurangi semua pengeluaran dan ditambah pemasukan. Oke, kita lihat format laporan dari laba rugi. Jadi formatnya itu pertama adanya penjualan. Jadi kalau penjualan itu memuat penjualan, retur penjualan, potongan penjualan itu dikurangi. Itulah yang disebut dengan penjualan bersih. Baru harga pokok penjualan itu itulah nanti ada persediaan awal ditambah pembelian, ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, kurangi potongan pembelian, dan dikurangi persediaan akhir perusahaan, barulah disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, kemudian nanti dia dikurangi dari biaya-biaya yang ada. Baru dikurangi pajak, bunga, dan penyusutan. Ya, itulah nanti akhirnya mendapatkan laba bersih. Nah, kita lihat komponen utama dari laba rugi.
Yang pertama penjualan ataupun penerimaan. Jadi semakin besar penjualan yang kamu peroleh, maka semakin besar penerimaan yang kita dapatkan. Nah, harga pokok penjualan itu tergantung dari barang yang kita beli, ya, dan persediaan barang yang ada. Kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan, baru penyusutan pajak dan bunganya itu yang terakhir ketika nanti ingin mendapatkan laba bersih. Nah, hampir seperti inilah dia laporannya. Jadi nanti kalau ini secara umum ya, umum tapi secara ringkasnya. Sebenarnya kalau dari segi akun ini banyak masih namanya, golongan-golongannya. Tapi secara simpelnya inilah garis besar dari laporan laba ruginya. Jadi kalau misalnya secara spesifik, secara terperinci ini sekitar 2 halaman. Ya, akun-akunnya masih banyak. Ini jumlahnya dari mana? Ada, nampak lebih jelas ya. Nah, jadi di sini laporan laba rugi bersih setelah pajak ini yang poin laba rugi bersih sebelum pajak dikurangi pajak. Ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, jadi untuk laporan laba rugi biasanya kalau kalian misalnya usaha kayak KWU yang kalian jalankan itu biasanya hanya memuat berapa penghasilan yang kalian peroleh, penjualan yang kalian peroleh dikurangi berapa biaya yang kalian keluarkan. Itu harus diperinci. Jadi itulah laba ruginya. Agar kalian tahu bagaimana nanti keuangan di neraca. Berapa nilai sisa kas kalian, harta kalian, modal kalian, hutang kalian, dan lain sebagainya. Jadi laporan laba rugi ini laporan yang paling utama yang harus dikerjakan ketika kalian membuat sebuah usaha. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Mem. Ada ya? Oke, itu bisa dipahami ya. Jadi untuk kalau nanti yang ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan di psikologi ataupun di melalui WA. Ya, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.